Kembali lagi bersama saya di sini, tutorial untuk membuka AC sendiri, bongkar AC. Jadi sebelum kita bongkar, sediakan dulu alat-alatnya. Yang pertama, kunci Inggris, obeng, kunci L, dan juga tang. Dan kalau ada, kita gunakan juga ini ya, manifold. Tapi ini nggak wajib. Kalau ada lebih baik. Jadi yang paling utama yaitu ada 4 alat: kunci Inggris, obeng, kunci L, dan juga tang. Lanjut ke cara pelepasan AC-nya. Nah, jadi pertama kita nyalakan dulu AC-nya. Kita nyalakan AC-nya, mana dia nih? Nggak hidup. Ya, ini agak susah remote-nya, guys. Jadi kita nyalakan dulu AC-nya dan kita atur di suhu paling rendah. Jadi ini 26, kita buat di suhu yang paling rendah yaitu 16. Oke, dan di suhu 16 di mode cool ya. Nah, jadi di mode cool. Jadi AC-nya dinyalakan, kita buat di suhu paling rendah yaitu 16. Kemudian untuk masalah ini ya, fan atau kipas dari unit indoornya ini nggak masalah, mau dibuat nomor 1, 2, 3 ini nggak masalah. Yang ini yang penting dia di suhunya, pengaturannya di 16 yang paling rendah. Setelah itu baru kita ke bagian outdoor untuk menyimpan freonnya. Nah, jadi ini untuk unit outdoornya udah nyala ya. Sekarang kita akan menyimpan freon yang ada pada unit yang pada AC ini. Jadi kita simpan dulu freonnya. Freonnya ini kita simpan ke unit outdoor. Caranya, jadi kita buka dulu untuk penutup dari ini ya. Kita buka dulu penutupnya, apanya, bautnya. Mutarnya ke atas ya. Kita buka dulu ini bagian penutup-penutup juga ini ya, yang dua ini kita buka. Nah, kemudian setelah dibuka, di bagian sini ini menggunakan kunci L. Jadi ini ada 2 keran. Yang kita kunci yang ini, yang tidak ada pentilnya, sambungan pentil seperti ini. Kita kunci dulu bagian ini, baru yang ini. Namun sebelumnya saya beritahu dulu, pada saat kita sudah mengunci bagian sini, kemudian nanti kita kunci juga bagian sini, itu untuk unit indoor itu langsung dimatikan. Jadi AC-nya itu langsung dimatikan ya. Jadi begitu freon udah kita simpan ke dalam unit outdoor, AC langsung dimatikan di bagian dalam. Jadi usahakan kalau bisa 2 orang, 1 di dalam untuk bagian mematikan AC. Oke, karena di sini saya memiliki manifold, saya akan pasang manifoldnya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat proses penyimpanan freonnya. Jadi di sini kita akan memasang manifoldnya ya. Dan usahakan pada saat memasang ini itu kita prosesnya cepat, karena jangan sampai ada asap yang keluar dari bagian sini. Karena itu freonnya akan habis dan itu bahaya. Asapnya itu sangat dingin, jadi bahaya untuk tangan. Jadi proses pemasangannya harus cepat. Bang, rekamkan bang bagian atasnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini pun freonnya agak berkurang. Seharusnya
dia normalnya di 150, ini hanya 120. Nah, jadi bisa dilihat di bagian manifoldnya ini kita akan menyimpan. Nanti di sini kita akan mengunci di bagian sini yang bagian atas. Setelah kita kunci bagian atas, nanti tekanan dari manifold ini akan turun. Setelah turun sampai di bagian 0 atau kalau bisa di bawahnya ya, sampai garis ini, baru kita kunci bagian yang sini. Oke, sekarang kita kunci dulu bagian yang atasnya. Bisa dilihat ini jarumnya akan turun. Nah, turun. Ini proses untuk penyimpanan freon kembali ke bagian outdoor. Kalau teman-teman nggak punya mesin manifold selang manifold ini, kira-kira sekitar 1 menitan ya. Nah, ini udah turun sampai di 0, baru nanti kita kunci. Oke, itu masih ada. Langsung matikan. Nah, baru kita kunci. Di sini nanti AC langsung dimatikan ya. Oke. Di bagian sininya kita kunci. Udah bang, matikan. Tunggu sedikit. Nah, dah, AC langsung matikan. Dah. Jadi ini posisinya AC-nya udah dimatikan ya. Jadi kita lihat di manifold itu udah posisinya 0. Artinya freon sudah tersimpan semua di bagian unit outdoor. Di pipa-pipa ini, pipa tembaga ini sampai ke indoor itu udah nggak ada freonnya lagi, alias sudah kosong. Jadi kalau kita buka ini, selang manifoldnya pun atau bagian sini itu tidak ada lagi gas yang keluar atau freon yang keluar, karena udah tersimpan semua. Oke, ini udah tersimpan. Kunci dulu lagi, baru kita tutup kembali ya. Baru kita buka lagi dengan menggunakan tang. Jadi ini bisa dilihat, ini tidak ada lagi gas yang keluar atau freon yang keluar, karena sudah habis, freonnya sudah habis. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki manifold, itu bisa didengar dari suara kompresor yang semakin lama semakin halus, ataupun dalam kurun waktu sekitar lebih kurang 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita kunci bagian sini, kita kunci. Setelah 1 menit kita kunci bagian yang bawah ini. Ingat, yang pertama dikunci yang tidak ada bagian pentil bawah ini ya. Yang ini dulu, baru yang ini. Setelah itu baru dimatikan unit AC-nya. Jadi kalau bisa dicabut juga bagian unit indoornya ya. Nah, ini udah bisa. Sekarang kita tinggal melepas bagian pipanya. Nah, sekarang kita buka, dan untuk membukanya ini ke arah bawah ya. Kita buka ke bawah. Kita buka satu-satu, kita buka. Oke, sekarang tinggal melepas bagian bawahnya juga. Jadi sama aja, kita buka ke bagian bawah juga. Nah, jadi ini udah dilepas ya. Sekarang kita tinggal melepas untuk bagian kabel. Obeng yang kita buka untuk bagian kabelnya. Ini cara melepasnya, turunkan ke bawah. Nah, turunkan ke bawah kayak ini. Jadi turun ke bawah ya. Baru lepaskan kabelnya, kedua-duanya.
Pastikan kalau bisa bagian listriknya itu yang di indoor sudah dicabut ya. Oke, ini udah dilepas. Pastikan listrik sudah dicabut. Oke, kita kunci lagi ininya biar tidak hilang nanti skrupnya. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita menurunkan unit indoornya, outdoornya. Jadi kita buka aja nanti baut-bautnya ini, kita buka dan kita turunkan. Jadi seperti itu untuk melepaskan unit AC. Dan jika teman-teman mau untuk bongkar masangnya lagi, usahakan bagian yang ini namanya flaring ya. Nah, jika teman-teman nggak punya alat flaring pipa ini usahakan. Nah, ini kalau mau untuk dipasang lagi, usahakan bagian flaringnya ini jangan sampai rusak ya. Untuk flaringnya ini gambarnya nggak bisa fokus sih. Nah, ini bagian flaring namanya. Untuk di pipa ini jangan bisa sampai rusak, supaya nanti kita tinggal masang aja, nggak buat flaringnya lagi. Jadi walaupun dengan membuka sendiri hanya menggunakan beberapa alat tadi, teman-teman bisa hemat hingga 200-300 ribu. Jadi tinggal lepaskan bagian baut-bautnya ya, baru nanti bagian outdoornya kita turunkan. Oke, satu lagi, jadi kita waktu melepasnya ini, melepas skrupnya ini, kalau bisa untuk bagian skrupnya itu bautnya hanya dilepas saja, tapi dibiarkan di unitnya dulu sampai kita melepas ke empatnya supaya. Nah, jadi kita hanya membuka bagian ininya aja dulu, bagian bautnya, supaya nanti unit outdoornya itu nggak bergeser. Setelah kita buka semua, baru kita lepaskan atau kita ambil semua baut-bautnya seperti itu, baru agar lebih safety dan aman ya, agar unit outdoornya nggak jatuh pada saat pembukaan. Nah, jadi ini bautnya udah kita lepas semua. Sekarang kita tinggal menurunkan unit outdoornya. Pada saat kita mengangkat unit outdoor, kita jangan di bagian tengah-tengahnya sini ya, tapi kita agak ke belakang sini sedikit, karena kompresor itu adanya di sini dan bagian kompresor yang paling berat. Jadi kita mengangkatnya agak di bagian sini, jangan di tengah-tengah, nanti mereng berat ke belakang jadinya. Yuk. Satu lagi mana baut ini, Jo? Ini. Bentar. Nah. Oke, ini cara untuk mengangkat unit outdoor ya. Posisi tangan ya. Sini ya. Nah, posisi tangan di bagian situ. Nah, oke. Taruh settingnya. Ya, ini tutorial kita bersama Bapak Asrino. Oke. Yang sudah 16 tahun bergelut di AC. Umur baru 17 ya kan? Iya, baru setahun ya. Nah, jadi ini dia untuk unitnya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau untuk pasang lagi, kita bisa lepaskan bagian sini, ini bagian unit outdoor, ataupun kalau nggak mau ribet, ini diluruskan aja pipanya, diluruskan aja dengan catatan bagian depannya ini kita bungkus dengan plastik supaya tidak masuk abu. Nah, jadi pipanya itu kita luruskan aja kayak gini ya. Dan bagian sini kita bungkus dengan menggunakan plastik bagian ujungnya. Sekarang kita ke dalam untuk melepas unit outdoor. Nah, jadi kita akan melepas bagian unit indoornya. Jadi untuk melepasnya, ini tinggal diangkat ke atas saja ya. Tinggal kita angkat ke atas, baru kita tarik ke dalam, keluar seperti itu. Oke.
Ya, jadi tinggal dilepas seperti ini. Nah, ini kenapa nggak dilepas? Kalau mau simple bisa juga dilepas di bagian sininya ya, di bagian ini, jadi pipanya nggak terlalu panjang kayak tadi. Cuman karena ini jarak pindahnya dekat, mau dipasang lagi, jadi biar cepat itunya nggak dilepas, karena pindahnya juga nggak jauh ya. Dan nanti tinggal pasang lagi. Seperti itu. Ya, ini setelah dilepas, dicuci habis. Bagian ininya ditutup ya guys, agar di sini ada namanya apa namanya sih? PCB-nya, supaya PCB-nya tidak kena air. Ya, ini sengaja ditutup biar PCB-nya tidak kena air ya. Ya, sekali lagi itu sengaja ditutup biar tidak kena air PCB-nya. Nah, jadi pada saat kita mencuci AC, itu yang penting itu bagian ini ya. Nah, ini kisi-kisinya ini itu harus tembus. Nah, seperti ini kan, ini udah tembus ini. Kelihat ke bagian belakang. Nah, itu. Jadi ini terlalu kotor ya. Bisa dilihat di bagian sini. Itu kotorannya. Nanti kita ini harus kita cuci. Ini kita jadi kan kipas ini kan mengisap untuk keluar, buang hawa. Jadi kalau dari sana itu tersumbat, anginnya nggak bisa keluar seperti ini, itu bagaimana? Itu otomatis hawa panasnya nggak bisa terisap ya, karena kan tertutup sama debu. Berbeda dengan, makanya kita harus melakukan pencucian rutin seperti ini. Nah, kalau ini kan udah kelihatan, ini tangan kita di belakang pun nampak ya. Nah, ini tangan saya kelihatan, tapi kalau yang sebelah sini itu nggak nampak itu. Nah, itu kan ini tangannya, nah ini nggak nampak ya. Jadi inilah fungsi kenapa kita harus mencuci AC, agar hawa panasnya itu bisa dibuang. Minimal berapa bulan Gitu. sekali? Jadi untuk pencucian ini dilakukan berkala, tergantung posisinya. Jadi kalau di tepi jalan atau banyak abu di bagian outdoor ini, itu dicuci sekitar 3 bulan sekali. Ataupun kalau dia kondisinya di yang nggak banyak abu, untuk daerah perumahannya itu bisa dilakukan 4 atau 6 bulan sekali, seperti itu. Jadi kalau sudah dibersihkan tuh, nampak ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba untuk memasang AC-nya ya. Jadi untuk memasang AC, pertama sebelum kita tempelkan ke dinding ya, ke dinding situ, kebetulan itu udah ada lubangnya. Ya, itu udah ada, kebetulan itu udah ada lubangnya. Jadi kita nggak usah buat lagi. Jadi untuk mengukur posisinya, untuk posisi bracket ini, itu kita seperti ini. Nah, di sini ada 2 untuk dudukan. Nah, dudukannya ini ya, ada 2. Nah, kita pasang dulu seperti ini. Nah, kita pasang dulu untuk dudukannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ukur jarak antara bracket yang ini ke sini. Ya, kita ukur dulu jaraknya dari sini ke sini untuk posisi lubangnya nanti. Jadi ini lebih kurang sekitar 10 cm ya. Jadi jaraknya ini nanti pemasangan ini ke dinding dari posisi lubang itu sekitar 10 cm seperti itu. Oke. Jadi udah dapat untuk posisi jarak pipa ya, ini untuk pipanya nanti dikeluarkan. Jadi jaraknya dari bracket itu 10 cm. Sekarang kita akan pasang bracket ini ke dinding. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita pasang bracketnya dulu.
dan jaraknya dari lubang itu sekitar 10 cm. Sekarang tinggal pemasangan unit. Mundur lagi. Nah, itu kan kita lubang untuk kabelnya cocokan ini, Jo. Iya. Ya kan? Hmm. Kita tarik dari sana ya. Ya. Iya. Kalau bikin yang gini ya. Nah, kemudian untuk pemasangan bracket, untuk masang bracket kita ukur dari sini ke sini ya, dari kita ukur dari sini ke bagian sini untuk pemasangan bracketnya. Jadi kita ukur dari sini ke sini untuk pemasangan bracket. Udah pas, baru nanti kita tinggal pasang untuk unit indoornya, outdoornya. Oke guys, oke, ini tutorial untuk pemasangannya AC outdoor. Nah, jadi kita pasang ya semuanya. Nah, jika teman-teman tidak memiliki manifold seperti ini, tidak memiliki manifold, kita akan memvakum secara manual dengan cara kita buka ini sedikit ya, kita buka sedikit, kemudian nanti kita akan buang dengan dari sini. Ini ada pentilnya. Nah, ini ada pentil. Di sini ini ada pentil. Jadi kita buang dari sini. Jadi caranya kita buka sedikit aja, kita buka sedikit kunci. Nah, kemudian kita buang dari sini. Nah, jadi kita buka sedikit, kita buang dari sini ya. Itu kalau kita tidak memiliki manifold, itu untuk fungsi untuk memvakum. Nah, jadi itu contohnya aja, tapi di sini saya menggunakan mesin vakum. Caranya kita pasang. Kita pasang untuk yang warna merahnya. Kunci. Dan pastikan yang ini belum terbuka ya. Ini masih dalam keadaan terkunci, dua-duanya dalam keadaan terkunci. Nah, baru kita gunakan mesin vakum. Nah, jadi ini masih posisinya di 0, nanti dia di minus 30 seperti ini, dia di minus 30. Cuman kalau ini karena nggak ada, nanti dia sampai di jarumnya ini sampai lengket di sini ya, di besi yang ini. Nah, turun seperti itu. Kemudian selang yang kuning, nah ini kan ada 3 selang. Ada warna merah ke situ, yang warna kuning ini ke mesin vakum. Nah, ini mesin vakumnya. Iya bang. Nah, ini mesin vakumnya. Kita pasang. Ini biasa ada tutupnya ya, tutupnya itu dibuka dulu. Ini kita pasang ke sini. Boleh. Iya bang. Nah, sekarang setelah kita pasang ya semua, baru kemudian kita buka, nyalakan. Nah, biasa dinyalakan itu mesinnya akan halus ya, seperti ini. Nah, dia kan halus, suaranya akan halus. Nah, jadi begini baru kita buka ini keran dari manifoldnya untuk mengisap dari pipa tembaganya. Jadi kita akan buka keran yang warna merah ini. Pada saat kita buka, suara mesin dari mesin vakum ini akan lebih kasar ya. Ini kan halus, dia akan lebih kasar dan biasanya di sini akan keluar asap, gitu ya. Kita buka.
Nah, bisa didengar. Nah, itu ada keluar seperti asap ya. Keluar seperti asap. Nah, jadi ini sekarang kita proses pemvakuman. Ini baru kita hentikan pemvakuman, biasa sekitar 5 menit sampai 10 menit. Tergantung panjangnya pipa dari outdoor ke indoor. Atau bisa didengar dari suara mesin vakum yang mulai menghalus. Seperti itu. Jadi ini proses pemvakuman. Seperti yang saya bilang tadi, ini jarumnya itu sampai menyentuh. Nah, ini kan menyentuh nih. Sampai menyentuh sini. Tadi kan belum. Sekarang menyentuh. Kalau tadi di posisi 0, sekarang dia di minus 30. Karena ini nggak ada tulisan minus 30. Kalau di sini dia pastinya jadinya di sini nih. Dari 0 jadi minus 30. Seperti itu. Jadi ini kita biarkan sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, jadi sekarang udah siap pemvakuman. Sekarang ini kita kunci ya. Kita kunci kembali. Kemudian mesin vakum kita matikan. Nah, dan kita lepas ya. Kita lepas. Mesin vakum udah dilepas. Kita tutup lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Ini 0. Ya, berarti tidak ada yang bocor. Nah, untuk memastikannya lagi kita akan buka sedikit. Kita akan buka sedikit dan tunggu. Jangan semua ya, kita buka dulu sedikit untuk memastikan tidak ada yang bocor. Kita buka dulu sedikit. Nah, di jarum manifold keluar. Kita tunggu sampai sedikit aja. Oke. Nah, udah kita kunci. Ya, udah kita kunci. Bisa dilihat di sini takarannya segini. Jadi ini kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menitan ya. Kita lihat 10 menit ada nggak. Kalau dia turun, jarumnya ini turun, berarti ada kebocoran. Tapi kalau dia tidak turun, tetap di sini dalam waktu 10 menitan, berarti pemasangan pipa kita aman ya, normal ya. Nah, normal seperti itu. Jadi kita biarkan dulu sampai 10 menit. Oke, jika sudah ternyata tidak ada terjadi kebocoran pada pipa, jadi ini di posisinya sini ya. Jadi jika tidak ada kebocoran, barulah kita buka semua kutub-kutubnya, baik yang dari atas dan juga bawah, semuanya kita buka dua-duanya. Sembari menunggu ini, kita bisa memasang instalasi atau bagian listriknya. Nah, jika sudah dipastikan tidak ada kebocoran, baru kita buka full untuk bagian sini ya. Kita buka di bagian atas. Ini bisa dilihat, ini ada timbul. Kita buka sini, kemudian baru kita buka bagian bawah. Oke, kita buka ya. Pastikan ini dua-duanya dibuka. Nah, muternya ke sana. Muternya begini. Oke. Tapi pastikan tidak ada kebocoran ya. Nah, pada saat kita buka, kalau kita menggunakan manifold itu dia di 200, hampir 250. Oleh sebab itu, pada saat kita mau menambah freon atau mau mengecek freon ataupun mau melepas dari selang manifold ini pastikan AC-nya dalam keadaan menyala. Jadi dinyalakan dulu AC-nya, maka nanti tekanannya akan turun menjadi 150 atau 120 seperti itu. Udah turun, baru boleh kita lepaskan kepala dari manifold ini, selang dari manifoldnya. Kondisi lagi seperti ini tidak boleh dilepas ya. Pastikan AC-nya dinyalakan dulu, baru ini boleh dilepas. Karena tekanannya terlalu tinggi, berbahaya. Nah, jadi tadi udah kita buka bagian sininya dulu, bagian atas, baru bagian bawah. Dan untuk di ini ukurannya di sekitar 130. Jadi ini kondisinya sudah menyala ya. Dan ini pun sudah kita bisa lihat sudah basah dan juga airnya juga sudah mengalir.
Nah, seperti itu. Nah, jadi ini udah selesai ya. Tinggal kita pasang aja penutup-penutupnya. Ini kita pasang lagi penutupnya. Buat teman-teman yang menggunakan manifold, ini pembukanya harus cepat ya, karena nanti ada asap yang keluar. Jadi usahakan langsung cepat. Sekali lagi, kita bukanya langsung cepat aja untuk buka manifoldnya. Bang, tolong bang rekamkan bang. Gini aja bang. Ibah sama Jo. Ya. Ada. Oke, udah selesai. Kita pasang lagi. Jadi pada saat melepaskan selang manifold ini kita harus cepat ya, harus cepat. Jangan sampai keluar asap putih, itu bisa bahaya kena tangan. Dingin kali dia bang, beku. Iya. Bahaya tangan ya? Oh ya bahaya lah. Hitam langsung tuh, beku dia bang. Tangan kita. Oke, selesai. Nah, matian. Oke. Jadi ini videonya udah selesai ya. Cara untuk memasang AC. Jangan lupa kalau ada pertanyaan. Silakan di Oke, jadi udah selesai. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ataupun ada yang mau dipertanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Mantap.